Bawa jimat dari Sumeneb. Aku juga belajar bagaimana caranya kerja keras lah, karena memang di sana kan persaingannya cukup tinggi dan tiap hari itu ada tugas dan Teman-teman penyimak podcast mahasiswa, hari ini saya sedang berada di Sumeneb. Saya sedang akan berdiskusi dengan Mas Badrul Arifin. Dia merupakan pria asal Sumeneb dan S1 dia menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian S2 di Korea. Yep. Nah, pertama-tama kita mungkin membahas dulu Mas ya. Jadi pertama-tama gimana caranya nembus UGM gitu. Jadi orang-orang mengatakan masuk kuliah di UGM itu sulit katanya. Termasuk saya dari dulu mengimpikan masuk S1 ke UGM tidak tembus-tembus karena nggak daftar dari saking bukan karena takut gitu. Jadi gimana caranya waktu itu berani masuk ke UGM dan lulus di situ gitu. Ya sebenarnya dulu kan kebanyakan pas saya di SMA 1 Sumeneb, teman-teman lebih banyak ke Jawa Timur lah, kalau nggak Unesa, UTM, UNER atau Unibrau atau UNED lah. Nah, saya ini pengen beda gitu karena kalau misal di Jawa Timur tuh bakal ketemu teman-teman SMA lagi, itu membosankan. SMA berapa? SMA 1 Sumeneb. SMA 1 Sumeneb. Iya. Dan kebetulan semua keluarga saya kuliahnya di Jogja, tapi nggak di UGM, tapi di UIN. Nah, sebelumnya kakak saya juga pernah nyoba ke UGM tapi gagal, jadi saya jadi tumpuan lah bagi keluarga untuk nyoba UGM. Pertama dulu kan ada 3 tahap yang untuk masuk UGM. Yang satu yang SNMPTN undangan, lalu SBMPTN dan ujian mandiri. Dua seleksi ini saya gagal. SNMPTN saya gagal, saya dulu daftar sejarah UGM karena saya suka sejarah ya, jadi gagal ya karena tahu lah, maksudnya Sumeneb itu secara passing grade SMA 1 Sumeneb tuh jauh lah sama sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat yang lebih prestisius. Nah, sampai pada akhirnya ketika SNMPTN saya gagal, saya pergi ke Jogja buat bimbel di sana gitu, tepatnya di SSC Sony Sugema Club. Nah, di situ saya bimbel karena saya direkomendasikan kakak saya untuk lebih intens belajar di situ, dan di bimbel ini mereka juga paham lah soal-soal UGM gimana, trik-trik menjawabnya. Jadi bimbel dulu, nggak langsung tidak kosong-kosongan ya? Kosongan nggak, bimbel emang Yeah. Karena memang dari dulu punya kemauan buat kuliah di Jogja. Kalau Jogja ya mau nggak mau yang negeri ya UGM lah. Nanti yang UIN lah pilihan kedua. Diterima di situ jurusan apa? Di manajemen kebijakan publik di Visipol UGM. Nah, dulu namanya itu administrasi negara, tapi semenjak 2009 diganti ke manajemen kebijakan publik. Akhirnya masuk UGM dan jadi mahasiswa UGM. Dan waktu itu bagaimana rasanya keterima di UGM? Wah, sangat bangga, seperti mimpi gitu loh. Maksudnya di sekolah saya itu hampir 4 tahun berturut-turut tidak ada yang keterima UGM. Jadi saya itu ibaratnya pembuka pintu lah buat sekolah saya agar diterima di UGM. 4 tahun berturut-turut sebelumnya nggak ada yang masuk UGM, gagal. Tetapi ada yang daftar? Ada, tapi gagal. Jadi saya ibaratnya pembuka pintu lah bagi adik-adik kelas saya untuk mendaftar di UGM. Nah, setelah saya masuk tuh ke bawah tuh jadinya banyak yang keterima karena memang UGM juga melihat ini alumni mereka, bukan alumni mereka ya, maksudnya alumni dari sekolah itu yang kiranya ini berprestasi nggak di UGM. Kalau sekiranya berprestasi, ini bakal jadi pertimbangan UGM untuk menerima dari sekolah itu, sekolah yang tidak bergengsi itu sebenarnya. Studinya di manajemen kebijakan publik. Itu kuliahnya di bidang apa? Artinya kalau misalkan lulus S1 di bidang itu nanti ke apa arahnya? Oh, lebih ke birokrasi sih, ke pemerintahan seperti itu. Jadi bupati berarti? Wah, politik gitu ya. Ilmu politik pemerintahan itu beda. Kalau yang manajemen dan kebijakan publik lebih ke teknis, lebih ke gimana cara membangun daerah seperti itu. Ibaratnya lebih ke hal-hal yang berbau kebijakan publik lah seperti itu. Jadi bisa mengkaji tentang misalkan bahas tentang RPJMD gitu ya? Iya, seperti itu. RPJMD, RPJMN seperti itu. Renstra yang isinya tuh teknis-teknis. Kajiannya di situ? Iya. Gimana caranya bikin RAPJMD. Lulus berapa tahun di UGM? 4 tahun. Dan normal ya? Normal. Tidak melangkahi arus enggak. Alhamdulillah. Berarti 8 semester? 8 semester. 2013 masuk, 2017 akhir sidang, dan 2018 awal wisuda. Itu berapa per semesternya? UKT-nya? Iya. 4 juta. 4 juta. Iya, dan itu lumayan tinggi lah untuk taraf saat itu karena mau nggak mau saya harus lulus tepat waktu lah, meskipun itu nggak cepat, tapi alhamdulillah. Biaya waktu itu dari mana?
Dari beasiswa orang tua. dari beasiswa orang tua. Orang tua scholarship. Iya. Dan lanjut ke Korea ya? Enggak langsung keterima. Saya memang 2 kali saya gagal di Korea itu. Yang pertama ketika saya baru lulus, saya coba daftar langsung melanjutkan S2. Nah, jadi saat itu saya tahu kenapa saya gagal karena memang saya tidak punya pengalaman kerja. Nah, ini biar runut dulu. Jadi lulus tahun berapa di UGM? 2018 wisuda resmi. Mencoba untuk daftar di Korea tahun berapa? 2018 juga langsung saat itu gagal. Terus nyoba lagi? Nyoba lagi tahun 2020. 2020? Iya. 2019 ngapain? 2019 kerja. Di mana Di kerja? Bappenas. Di Bappenas? Iya, di Jakarta. Pernah jadi di Bappenas? Iya. Itu berhenti atau dipecat? Berhenti atas kemauan sendiri gitu. Tapi karena saya seharusnya bukan ASN ya, karena pegawai kontrak biasa. Tapi saya juga merasa punya pengalaman di situ dan saya juga alhamdulillah dapat rekomendasi dari direktur saya untuk melanjutkan studi di S2. Di waktu itu di Bappenas kerjanya ngapain waktu itu? Saya dulu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah gitu, di 4 provinsi yaitu Gorontalo, terus Maluku Utara, Jawa Tengah, dan satu lagi di Sulawesi Selatan. Jawa Timur gimana? Jawa Timur bukan. Gimana melihat otonomi di Jawa Timur? Sebenarnya kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu langganan ini nomor 1, nomor 2 DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu langganan. Langganan apa maksudnya? Langganan juara perencanaan daerah terbaik sebenarnya. Itu provinsi, skop provinsi atau skop provinsi? Kabupaten ya, provinsinya? Provinsi ya. Karena pusat tuh kebanyakan mengevaluasi provinsi dan provinsi itu mengevaluasi kabupaten kota. 1 tahun bekerja di Bappenas waktu itu. Dan 2020 itu yang mencoba kampus yang sama. Yang sama. Kampus apa namanya? Korean Development Institute School of Public Policy and Management. Itu di Korea mana? Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Utara nanti saya nggak bisa balik jadi agen Kim Jong Un. Iya. Jadi 2020 coba lulus alhamdulillah. 2018 waktu itu pernah pernah mengoreksi apa yang bikin nggak lulus waktu itu. Betul. Karena saya juga pas mau kuliah S2 itu harus nemu mentor dulu, memang yang sudah tahu bagaimana tips and triknya agar lolos S2 gitu. Lagi-lagi tidak bisa kosongan berarti. Nggak bisa kosongan, nggak bisa langsung kisah-kisah mau daftar ah. Nggak bisa bawa jimat dari sebelum. Harus kesalahan itu. Jadi bimbel dulu juga? Enggak bimbel. Memang udah dikasih tahu lah. Maksudnya kamu harus kalau mau bikin essay atau motivasi letter kayak gini strukturnya, dan ketika kamu mau menghadapi wawancara, kamu harus menjawab ini kayak gini. Itu beasiswa apa? LPDP? Enggak, beasiswa dari kampus itu sendiri. Saya dapatnya Hyundai Scholarship. Dari UGM? Enggak, dari kampus. Dari kampus Korea. Dari Korea. Jadi di sana buka semacam pendaftaran untuk beasiswa sana. Kamu daftar di situ? Iya, enggak, sebenarnya tuh kampus itu ketika kita daftar ke kampus itu otomatis kita akan dapat beasiswa, tapi kesempatan beasiswa yang mana itu tergantung nanti peringkat orang-orang yang bakal daftar ke situ gitu. Jadi kamu daftar ke sana dulu ya? Iya, dan dari kampus bakal memilihkan beasiswa mana yang cocok untuk saya gitu. Dan kamu daftar beasiswa itu. Nah, persyaratan beasiswa itu yang bikin lulus apa saja? Kalau saya sendiri sih, kalau menurut analisa saya sendiri sih, satu pengalaman kerja, dan yang kedua plan ke depan mau ngapain gitu. Itu yang harus konkret. Itu diwawancarain. Jadi misal kamu ditanya, kamu ke depan mau ngapain? Iya. Itu ditanya? Iya, 1 tahun ke depan setelah lulus mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain. Memang harus konkret. Kalau jawabannya asal-asalan nggak bisa? Ya sebenarnya bisa, tapi harus dengan dengan logika yang masuk akal seperti itu. Saya juga asal-asalan sebenarnya. Pas jawab asal masih secara logis masih runtut gitu loh. Jadi misal ditanya 5 tahun ke depan ngapain, jawabannya apa begitu? Iya, saya ini bilang aja saya mau mendaftar istilahnya pegawai di kementerian, dan saya akan mengimplementasikan apa yang saya dapat di sini dan kemudian diimplementasikan ke pekerjaan saya. Sekarang sudah semester berapa? Sebenarnya saya sudah lulus sebenarnya, tapi masih S2. Tinggal nunggu tesis saja sebenarnya. Karena di situ beda sistemnya gitu. Di situ dia diwisuda ketika teman-teman menyelesaikan SKS yang dibebankan kepada teman-teman gitu. Walaupun belum tesis. Sudah wisuda. Jadi tesis itu dikerjakan di negara masing-masing gitu loh. Dan itu ditarget Oktober akhir harus selesai. Berarti kamu mengerjakan tesis di sini? Iya, sekarang lagi sibuk tesis. Wisudanya sudah artinya? Wisuda sudah, tapi ijazah belum dapat. Jadi kita dapat 2 ijazah. Yang pertama ijazah transkrip karena kita sudah menyelesaikan kuliah dan mata kuliah, dan yang terakhir itu soal gelar degree. Jadi kamu meskipun kamu udah lulus mata kuliah tapi kamu nggak dapat degree, kamu percuma nggak dapat gelar juga. Dapat degree itu karena selesaikan tesis. Iya, dan itu salah satu kewajiban yang harus saya
kerjakan agar mendapat Kampus yang kamu tuju itu memang kampus impian kamu? Enggak sih sebenarnya. Saya juga awal-awal pengennya ke Eropa atau Australia, tapi karena memang keterimanya di Korea, ya udah. Berarti waktu itu mendaftar ke beberapa kampus? Iya, tapi ya gagal di Australia, gagal saya. Itu jurusannya apa? Sama? Linear sama S1 saya, Public Policy. Public Policy juga di Korea. Iya. Itu di sana bahasa Korea apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris, alhamdulillah. Kalau bahasa Korea Tapi di sana ada bahasa Korea? ada. Kita di semester pertama itu harus mengambil mata kuliah Korean Language and Culture. Nah, kita harus belajar soal dasar-dasar bahasa Korea dan huruf-huruf Korea. Kita harus bisa baca tulis bahasa Korea. Meskipun kita nggak tahu artinya itu apa ya, tapi at least kamu bisa baca tulis. Sedikit banyak harus Iya. bisa ya. Dan kemudian secara bertahap sampai lulus bahasa Inggris. Bahasa Inggris terus. Itu digabung. Kalau kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang kuliah kedokteran di Korea, dia mengatakan di Cina. Ya bukan di Korea ya, beda Cina. ya. Di Cina. Saya penonton podcast Malaysia juga. Di Cina itu disatukan antara mahasiswa internasional katanya. Oh, Kamu iya. nggak? Kamu campur dengan mahasiswa lokal? Campur sama mahasiswa lokal, dan kebanyakan teman-teman saya yang asli Korea itu udah kerja di PNS. Jadi saya agak susah untuk bersosialisasi dengan mereka, karena ketika mereka selesai kuliah mereka harus pulang karena udah punya keluarga gitu loh. Jadi nggak punya kesempatan untuk main-main sama kita. Tapi orang Indonesia ada di situ. Ada, malah kita paling banyak mahasiswanya, total ada 20 orang gitu, di kampus saya. Oke, pertama kali nyampe Korea gimana kultur yang dirasakan berbeda antara pertama nih Madura dan Waduh, terlalu jauh. Sebenarnya ini Mas, pas saya kan datang ke situ pas pandemi ya, di awal tahun 2020, karena semester pertama dan semester kedua saya sudah habiskan di Indonesia dan kuliahnya online. Karena saat itu pandemi lagi naik-naiknya, lagi awal-awalnya, jadi banyak negara yang menutup akses orang luar negeri datang ke negaranya, dan saya dan teman-teman yang lain yang diterima di tahun 2020 harus mengambil kuliah online di negara masing-masing. Baru dibuka pintunya itu ketika awal tahun 2021. Saya berangkat itu tanggal 12 Januari. Itu perjalanan sekitar 8 jam dari Cengkareng sampai ke Incheon. Nah, sampai di situ karena memang lagi corona, saya harus mengikuti protokol itu kesehatan. pertama kali saya ke luar negeri juga. walaupun masuknya 2020. 2020. Jadi 1 tahun dari dalam negeri daring, 1 tahun 8 bulan di offline di Korea. Oke. Artinya nyampe ke sana ketemu apa ketika baru pertama kali ke sana? Langsung baru nyampe di Incheon itu saya itu nggak, terus pas ini ya, pas lagi musim dingin itu kayaknya minus 2 derajat lah. Salju? Iya, salju, dan itu kemarin baru salju, dan pas pagi harinya belum ada salju, itu baru kering lah istilahnya semalam. Saya hanya bawa bawa 2 jaket lah, 1 turtleneck sama jaket Banser gitu. Karena saya ingin menampilkan identitas keindonesiaan saya di situ. Itu orang-orang Banser. Simpatisan. Iya. Nah, setelah sampai situ saya dingin banget Mas. Aduh, kok nggak bisa, kok saya nyesel itu. Saya kan keluar yang menunggu taksi, saya ngerokok lah istilahnya buat nunggu taksi, tapi ternyata kedinginan banget saya itu. Dan alhamdulillah saya taksi itu 5 menit lah dia datang dan menjemput saya, dan saya harus dibawa istilahnya ke puskesmasnya Korea untuk di swab dan didata banyak terkait riwayat perjalanan, riwayat penyakit, dan alhamdulillah hasilnya bagus lah, nggak ada riwayat kesehatan yang mengganggu saya, dan saya dibawa ke tempat karantina. Karantinanya bagus, dan Di karantina dulu 14 hari. Waktu itu berapa orang? 1 orang sendirian waktu itu? Sendiri, kita harus sendiri, dan kita dibekali oleh aplikasi yang bakal melacak kita. Kalau kita keluar dari pintu itu saja, itu bakal bunyi dan itu bakal langsung tersambung sama sistem kepolisian, dan kita bisa Dan waktu itu pertama kali nyampe ke sana tidak merasa takut karena sendirian waktu itu kan, dan itu pengalaman pertama kan? Iya, dan enggak sih sebenarnya, karena saya sudah mafhum lah kalau Korea itu negara paling aman, negara yang jujur, yang nggak pernah menipu orang-orang. Korea Selatan. Iya, Korea Selatan. Kalau Korea Utara mungkin saya tidak balik lagi. Dan hanya sampai sana di karantina berapa hari? Saya di karantina 14 hari, dan yang saya paling komplain di situ adalah makanannya Mas. Pas karantina tuh nggak enak sama sekali Mas. Makanan apa? Makanannya nggak jelas, tapi saya kan udah request kan mau yang halal gitu loh. Mau nggak mau halal, karena kalau saya nggak request itu bakal dikasih mungkin ada berkontaminasi babi seperti itu. Ya meskipun itu halal tapi nggak enak, masih kayak ayam, ke lidah Madura saya itu nggak enak gitu.
rasa masakan Korea tuh kayak lebih banyak asamnya gitu ketimbang asinnya. Kita kan orang Madura kan lebih suka asin banget ya karena kita dari Pulau Garam. Pulau Garam. Sumpah itu nggak enak banget. Ya ejek aja mas kalau gitu dimakan. Meskipun daripada mati kelaparan kan. Memaksakan makan. Dan di itu juga saya pertama kalinya melihat salju selama hidup saya gitu loh kan. Karena saya buka pintu kamar dan itu kan ada pintu jendela buat lihat salju itu pertama. Itu kali. dibiayai tinggalnya di sana dibiayain. Kalau yang karantina saya harus bayar sendiri karena itu di pandemi karena itu nggak masuk komponen beasiswa saya. Jadi saya harus membayar sekitar 11 jutaan untuk itu. 14 hari. 14 hari. Kalau dirupiahkan ya. Iya, kalau dirupiahkan. Kalau sudah itu tempat kosnya dibayari kampus. Dibayarin kampus. Sampai Kita di asrama gitu. Dekat kampus itu cuma jalan mungkin dari mana ya? Dari Pemkap ke rumah sakit lah dekat tinggal nyebrang. Jadi di sana kemudian terbiasa dengan makanan Korea akhirnya. Saya ini nggak biasa juga sih. Saya lebih banyak sama teman-teman tuh masak gitu. Meskipun cuma masak telur atau nasi goreng, yang penting selama 1 tahun hampir 8 bulan. Iya. Makanya saya tuh turun 8 kilo mas di situ mas. Aduh, karena karena nggak nafsu makan sama sekali. Kalaupun sebenarnya ada masakan Indonesia tuh dan tapi itu harus membutuhkan waktu 1 jam untuk ke situ naik bus gitu. Jadi nggak tiap hari saya bisa ke situ karena memang makanan Indonesia banyak orang Indonesia di situ. Bahkan ya mereka punya PCINU Korea Selatan, ada PCI GB Ansor Korea Selatan. Mereka kompak sebenarnya. Dan di situ kesempatan berkomunikasi dengan orang Indonesia. Nggak bisa karena emang COVID dan disana ketat dan orang-orang pemerintah Korea itu mempunyai kebijakan maksimal yang berkumpul 4 orang. Setelah lebih dari itu dilarang. Bahkan ketika kita masuk ke restoran dan lebih dari 4 orang, penjaga restorannya yang bakal mengusir kita. Enggak, kita nggak bisa nerima gitu. Meskipun itu maksudnya menghalangi rezeki mereka, tapi mereka tetap konsisten mengikuti peraturan pemerintah. Itu 8 bulan. Setelah itu pulang lagi. Dan sampai sekarang nggak balik lagi udah. Dan kesempatan nanti ke sana ketika wisuda. Enggak, sudah wisuda kan kemarin. Oh iya. Berarti nggak balik lagi sana. Berarti nanti gelar degree-nya, sertifikatnya dikirim dari situ, dari Korea. Berarti ya sudah kembali ke Indonesia. Iya. Dan harus menjadi pengangguran lagi saya hari ini. Ini kalau punya pekerjaan share. Iya. Jadi bedanya studi di dalam negeri dan luar negeri karena kan linear juga jurusannya sama public policy kan. Jadi di sana sistem kuliahnya sama. Ya sebenarnya relatif sama, tapi di situ kita didorong untuk lebih aktif aja. Jadi profesornya hanya memfasilitasi menjadi moderator dan kita dituntut untuk berpartisipasi di kelas itu 50% gitu loh. Dan sisanya profesor cuma jelasin di awal pengantarnya dan pada akhirnya misal ya kita kuliah satu mata kuliah 2 jam, 1 jam profesor, 1 jam kita gitu, itu diskusi aja dan lebih jadi lebih banyak jadi mediator ketimbang jadi dosen. Dan ketika pulang dari Korea sekarang gimana pandangannya di Indonesia? Aku juga belajar bagaimana caranya kerja keras lah, karena memang di sana kan persaingannya cukup tinggi dan tiap hal itu ada tugas dan mau nggak mau harus stay di library atau perpustakaan semalaman suntuk untuk menyelesaikan deadline yang diberikan profesor. Dan itu kita nggak bisa menunda-nunda tugas lagi kalau di situ, dan itu yang memang dipegang oleh orang-orang Korea. Kalau kamu mau mulai sesuatu, kamu harus selesaikan hari itu juga kalau bisa gitu. Jangan tunda-tunda. Kan kalau di sini slow aja lah, masih ada besok, ngopi dulu aja lah. Jadi mindset aku berubah di situ. Kalau yang Koreanya Lee Min Ho itu di mana? Di Seoul. Saya itu di Sejong. Sejong itu ibu kota baru lah di Korea. Korea itu udah memindahkan ibu kotanya ke Sejong. Jadi semua kantor pemerintahan udah pindah ke Sejong. Jadi sebenarnya Indonesia itu sebenarnya mau meniru Korea, mau rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu sebenarnya meniru Korea. Jadi tidak ketemu sama artis-artis Korea yang di sini diagung-agungkan begitu, drama Korea, drakor gitu. BTS. Nggak pernah ketemu artis. Nah itu yang sering ditanyain teman-teman saya gitu atau keluarga saya, kamu udah ketemu ini nggak artis ini nggak? Ketemu Lee Min Ho gitu. Lee Min Ho atau siapa?